Kisah nyata horor pesugihan warung sembako di Bogor, tumbal pekerja demi ramai pembeli. Awal yang gelap, Asep, seorang pemuda berusia 18 tahun, menjalani rutinitas harian di toko milik Pak Budi, yang terletak di pusat kota Bogor. Toko tersebut menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan hingga peralatan rumah tangga. Meskipun masih muda, Asep sudah dikenal sebagai karyawan yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Kerja kerasnya dan sifat jujurnya membuat Pak Budi, pemilik toko, mempercayainya sepenuhnya. Setiap pagi, Asep berangkat kerja dengan semangat. Ia sering membantu pelanggan dengan ramah dan selalu berusaha memberikan layanan terbaik. Pak Budi pun sering memuji Asep di depan pelanggan, menjadikannya orang kepercayaan di toko tersebut. Namun, meskipun hidupnya terlihat baik-baik saja, ada sisi gelap yang perlahan-lahan mulai mengintai. Suatu malam, setelah jam kerja, Asep dan temannya, Bedul, masih berada di toko untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Bedul, yang merupakan teman kerja sekaligus sahabat dekat Asep, tiba-tiba menceritakan pengalaman aneh yang baru saja ia alami. Dengan nada serius, Bedul mengungkapkan bahwa ia melihat makhluk gaib di dekat toko. Wajahnya tampak pucat, dan ia menggigil saat menggambarkan sosok menyeramkan yang berdiri di sudut gelap. Aku melihatnya, Asep. Dia memiliki mata yang berkilau, dan seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwaku, kata Bedul, suaranya bergetar. Asep yang awalnya skeptis mulai merasakan ketakutan. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib, tetapi ada sesuatu dalam cara Bedul bercerita yang membuatnya merinding. Bedul melanjutkan, aku mendengar bisikan. Mereka bilang ada yang sedang mencari tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Banyak orang di sekitar kita yang terlibat dalam pesugihan. Asep mendengarkan dengan seksama. Dalam pikirannya, ia membayangkan betapa mengerikannya situasi itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam praktik seperti itu hanya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Namun, di sisi lain, ia juga menyadari betapa sulitnya kehidupan mereka. Keluarganya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ia sering merasa tertekan dengan situasi finansial yang dihadapi. Keesokan harinya, Asep terbangun dengan perasaan cemas. Bedul tidak masuk kerja, dan Asep merasa khawatir. Ketika ia mencoba menghubungi Bedul, tidak ada jawaban. Dalam hati, ia merasakan firasat buruk. Ketika sore tiba, kabar buruk datang. Bedul ditemukan meninggal dengan cara yang misterius. Kematian itu menghebohkan komunitas kecil mereka, dan Asep merasa hancur. Kematian Bedul menjadi titik balik bagi Asep. Ia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik praktik pesugihan yang diceritakan Bedul. Apakah kematiannya ada hubungannya dengan ritual gelap yang ia sebutkan? Asep merasakan kegelapan yang semakin mendekat, dan ketakutan mulai merayap ke dalam jiwanya. Dia ingin mencari tahu lebih dalam tentang dunia yang penuh misteri dan bahaya ini, meskipun ia tahu betul bahwa jalan itu bisa berujung pada penyesalan yang mendalam. Saat malam tiba, Asep duduk sendirian di kamarnya, memikirkan kembali semua yang terjadi. Kematian Bedul dan cerita-cerita tentang makhluk gaib berputar di pikirannya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dalam kesunyian malam, Asep berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini, terlepas dari bahaya yang mungkin mengintainya. Dan disinilah, awal dari perjalanan Asep yang penuh ketakutan dan penyesalan dimulai. Ia terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah pencarian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Terjerat janji kekayaan. Setelah kematian Bedul, suasana di toko mulai berubah. Asep merasakan ketegangan yang tak terhindarkan. Pak Budi, yang biasanya ceria dan ramah, kini terlihat lebih gelisah dan sering menghindar dari tatapan Asep. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Budi berinteraksi dengan karyawan dan pelanggan. Asep semakin curiga, terutama setelah mendengar desas-desus dari pelanggan tentang praktik pesugihan yang marak di sekitar mereka. Suatu malam, saat Asep sedang menyusun barang-barang di rak,
ia mendengar Pak Budi berbicara di telepon dengan nada yang serius. Meskipun tidak bisa mendengar semua kata-kata, Asep menangkap beberapa istilah yang membuatnya merinding, ritual, sesi, dan tumbal. Ketika Pak Budi menyadari kehadiran Asep, ia buru-buru mengakhiri percakapan dan terlihat sangat gugup. Asep merasa semakin terjebak dalam rasa ingin tahunya. Ia mulai mencari informasi tentang pesugihan, bertanya kepada beberapa pelanggan tetap yang sering berkunjung ke toko. Beberapa dari mereka, yang tampaknya lebih akrab dengan dunia mistis, berbagi cerita tentang orang-orang yang terlibat dalam praktik pesugihan. Cerita-cerita itu menunjukkan betapa menggoda dan berbahayanya dunia yang ingin Asep eksplorasi. Salah satu pelanggan, seorang wanita tua, bercerita tentang seorang pengusaha sukses yang dulunya miskin. Dia mengklaim bahwa pengusaha itu mendapatkan kekayaannya dengan cara pesugihan, tetapi harus mengorbankan anggota keluarganya. Kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal, ujarnya, sambil menggelengkan kepala. Kau tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Asep merasakan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan daya tarik yang tak tertahankan untuk keluar dari kehidupan yang monoton. Ia membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika ia melakukan hal yang sama. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun rencana. Suatu malam, Asep memutuskan untuk mengikuti Pak Budi setelah jam kerja. Dengan harapan bisa menemukan kebenaran, ia menyelinap di balik bayang-bayang saat Pak Budi pergi ke tempat yang terpencil di pinggiran kota. Asep melangkah pelan, berusaha tidak mengeluarkan suara. Ketika sampai di lokasi, ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya terperangah. Di sebuah lapangan terbuka, di bawah cahaya bulan yang redup, Asep melihat sekelompok orang berkumpul. Mereka berdiri melingkar, dan di tengahnya terdapat altar yang dipenuhi sesaji, makanan, bunga, dan berbagai barang berharga. Suasana mencekam terasa saat Asep melihat Pak Budi memimpin ritual dengan penuh hikmat. Ia berdoa sambil membakar dupa, dan ketika asapnya menghilang, Asep melihat bayangan yang menyeramkan muncul dari kegelapan. Asep merinding melihat sosok-sosok gaib yang menari-nari di sekitar altar. Ia bisa merasakan energi yang menyelimuti tempat itu. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini jalan untuk mendapatkan kekayaan? Namun, rasa takut dan ngeri mulai menguasai pikirannya. Ia tahu bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang tidak seharusnya ia terlibat. Ketika ritual berakhir, Asep bergegas pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terjebak dalam dilema antara mengejar kekayaan atau menjauh dari dunia gelap yang baru saja ia saksikan. Di satu sisi, ia ingin membantu keluarganya yang hidup dalam kesulitan. Namun, di sisi lain, ia merasa ada yang tidak beres dengan cara itu. Di malam yang sunyi, Asep merenungkan semua yang terjadi. Ia teringat akan nasihat orang tuanya tentang pentingnya bekerja keras dan tidak tergoda oleh jalan pintas. Namun, saat ia memikirkan masa depannya, tentang mobil baru dan rumah yang layak, dorongan untuk mengikuti jejak Pak Budi semakin kuat. Asep pun memutuskan untuk berbicara dengan dukun yang terkenal di daerah tersebut. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang praktik pesugihan dan apakah ada cara untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Dalam hati, ia tahu bahwa keputusan ini bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Di tengah kebingungan, Asep merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan sangat menentukan arah hidupnya. Apakah ia akan terjerat dalam dunia pesugihan yang menyeramkan, ataukah ia akan menemukan jalan lain untuk mencapai impiannya? Disinilah, selanjutnya akan membawa Asep pada perjalanan yang penuh bahaya dan penyesalan. Dilema dan keputusan. Asep terbangun di pagi hari dengan perasaan gelisah. Mimpi buruk yang menghantuinya semalam, tentang ritual gelap yang dilihatnya, masih membekas di pikirannya. Meskipun keinginan untuk membantu keluarganya dan mengubah nasibnya semakin kuat, rasa takut akan konsekuensi dari praktik pesugihan juga menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa jalan ini bisa membawa kepada kerugian yang lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Saat bekerja di toko,
Asep melihat Pak Budi semakin terobsesi dengan kekayaan. Toko yang dulunya sederhana kini dipenuhi barang-barang mewah, dan pelanggan datang silih berganti. Namun, di balik keberhasilan itu, Asep merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan perubahan dalam perilaku Pak Budi, yang tampak semakin terbebani dan gelisah. Terkadang, Asep menangkap Pak Budi berbicara sendiri, seolah berbincang dengan makhluk yang tak terlihat. Suatu hari, ketika Asep sedang membersihkan rak, seorang pelanggan tua kembali menghampirinya. Wanita itu menatap Asep dengan penuh rasa iba, seolah bisa membaca pikiran dan perasaannya. "Anak muda," katanya, "jangan terjebak dalam pesugihan. Kekayaan yang didapatkan dengan cara itu akan menguras jiwamu." Kata-kata itu mengusik hati Asep. Dia tahu betul bahwa wanita itu berbicara dari pengalaman, tetapi godaan untuk mendapatkan kekayaan semakin sulit diabaikan. Setiap kali ia melihat barang-barang mahal yang masuk ke toko, ia membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika ia juga terlibat dalam praktik itu. Di rumah, Asep sering berbincang dengan ibunya tentang kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Ia melihat betapa kerasnya ibunya bekerja, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengurus rumah dan membantu ayahnya mencari nafkah. Rasa kasihan dan cinta untuk keluarganya semakin mendorongnya untuk mencari cara cepat untuk memperbaiki keadaan. Namun, ia juga merasakan beban moral yang besar di pundaknya. Suatu malam, Asep memutuskan untuk mengunjungi dukun yang dikenal di daerahnya. Dengan perasaan campur aduk, ia berangkat sendirian. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah ini langkah yang tepat? Apa yang harus aku lakukan jika dukun menawarkan sesuatu yang lebih gelap? Saat tiba, Asep melihat dukun tersebut sedang menyiapkan berbagai alat ritual. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, menyambut Asep dengan senyuman misterius. "Kau datang untuk mencari kekayaan, iya?" tanyanya. Suaranya dalam dan bergetar, seolah ada kekuatan gaib yang mengalir dari setiap kata. Asep mengangguk, mencoba terlihat percaya diri meskipun ketakutan merayap di dalam hatinya. Dukun mulai menjelaskan berbagai metode pesugihan. Dia menggambarkan ritual yang melibatkan sesaji, pengorbanan, dan tumbal. Setiap kata yang diucapkannya menggetarkan hati Asep, membuatnya merasakan ketegangan dan ketertarikan sekaligus. "Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus berani membayar harga," kata dukun. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap pilihan membawa konsekuensi." Asep merasa tertegun oleh realitas yang dihadapinya. Dukun itu melanjutkan, "Kau harus memilih tumbal dan menyerahkan sesuatu yang sangat berarti bagimu. Hanya dengan cara itu, kekayaan sejati akan mengalir kepadamu." Dukun kemudian memberikan Asep sebuah ramuan dan meminta untuk melakukan ritual di malam hari. Dia memberitahu Asep bahwa jika ia melakukannya dengan benar, kekayaan akan segera datang menghampiri. Setelah pulang, Asep merasa bingung. Di satu sisi, ia merasakan ketertarikan yang mendalam untuk mencoba ritual tersebut. Di sisi lain, hatinya dipenuhi rasa takut dan keraguan. Ia teringat akan peringatan wanita tua yang ditemuinya di toko. "Jangan terjebak dalam pesugihan," katanya. Asep merasa terjepit di antara dua pilihan yang saling bertentangan. Dalam malam yang sunyi, Asep duduk di kamarnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, impian-impian yang bisa terwujud jika ia melakukan ritual itu. Namun, ia juga tidak bisa berhenti memikirkan tentang kemungkinan kehilangan orang-orang terkasihnya sebagai tumbal. Setelah berjam-jam bergelut dengan pikirannya, Asep akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan, terlepas dari segala risiko yang ada. Dorongan untuk mengubah nasib dan membantu keluarganya mengalahkan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Malam itu, Asep bersiap-siap untuk ritual pertama. Ia mengumpulkan barang-barang yang diminta dukun dan menyiapkan diri untuk berhadapan dengan dunia yang belum pernah ia ketahui. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah ini bisa membawa konsekuensi yang tidak bisa ia bayangkan. Namun,
Ia juga merasa seolah-olah ia tidak punya pilihan lain. Dengan semangat campur aduk, Asep melangkah ke dalam kegelapan, bersiap untuk memasuki dunia pesugihan, sebuah perjalanan yang akan membawanya pada pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Ritual yang menyeramkan. Malam itu, Asep merasakan ketegangan yang luar biasa saat berdiri di tengah ruang kamarnya. Ia telah menyiapkan semua barang yang diminta dukun, ramuan, sesaji, dan beberapa barang berharga yang harus dipersembahkan. Satu-satunya cahaya yang menerangi ruangan adalah lilin yang menyala, menciptakan bayangan menari-nari di dinding. Asep memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati agar semua ini berjalan dengan baik, meskipun rasa takut terus menghantuinya. Dengan langkah mantap, Asep memulai ritual. Ia mengatur sesaji di atas meja kecil, menata makanan dan barang-barang yang dipilihnya dengan hati-hati. Dalam pikirannya, ia membayangkan apa yang akan terjadi jika ritual ini berhasil. Kekayaan, kehidupan yang lebih baik, dan kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, di sudut hatinya, suara keraguan terus berbisik, memperingatkannya akan bahaya yang mungkin mengintai. Setelah menyiapkan semuanya, Asep mulai membaca mantra yang diberikan dukun. Suara lembutnya bergetar di udara malam, dan saat itu juga, ia merasakan perubahan yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan hembusan angin di luar seolah berbisik. Asep mulai merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus dan melanjutkan. Ketika Asep mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra, tiba-tiba suasana di sekitarnya berubah. Lilin yang menyala berkedip-kedip, dan bayangan di dinding tampak lebih gelap. Asep merasa seolah ada sesuatu yang hadir di ruangan itu. Ia merasakan kehadiran makhluk yang tidak terlihat, dan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di sudut ruangan. Asep menoleh dan melihat sosok bayangan yang berkelebat. Sosok itu tampak samar, dengan mata yang berkilau dan senyum yang menyeramkan. "Kau memanggilku?" Suara itu bergema di dalam kepalanya. Asep merasa terjebak dalam pandangan makhluk itu, seolah yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Untuk apa kau memanggilku?" tanya makhluk itu, suaranya dalam dan bergetar. "Apa yang kau inginkan?" Asep, meskipun takut, berusaha menjelaskan keinginannya. "Saya ingin mendapatkan kekayaan. Saya ingin membantu keluarga saya," jawabnya dengan suara bergetar. Makhluk itu mengangguk, seolah memahami niat Asep. "Setiap kekayaan memiliki harga," makhluk itu melanjutkan, "dan kau harus siap membayar. Siapa atau apa yang akan kau korbankan?" Asep merasa tercekik oleh pertanyaan itu. Dalam hati, ia tahu ia harus memilih sesuatu yang sangat berarti, tetapi ia tidak pernah membayangkan harus melakukan pengorbanan. Dalam keadaan panik, ia berpikir tentang keluarganya, tentang orang-orang yang dicintainya. Namun, ia juga merasakan tekanan untuk menyetujui permintaan makhluk itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Asep akhirnya menjawab, "Saya bersedia mengorbankan apa saja demi kekayaan." Tiba-tiba, makhluk itu menghilang, dan suasana kembali tenang. Asep merasakan kelegaan, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Dalam benaknya, muncul gambaran tentang orang-orang terdekat yang bisa menjadi tumbal. Ketika ia merenungkan pilihan itu, rasa bersalah dan ketakutan semakin menggerogoti jiwanya. Malam itu, Asep tidak bisa tidur. Dia terbangun dengan berkeringat dingin, terbayang wajah makhluk yang menakutkan dan janji yang telah dibuatnya. Ia merasa seolah terjebak dalam sebuah permainan berbahaya. Namun, keesokan harinya, Asep merasakan perubahan yang aneh. Toko yang biasanya sepi kini ramai dikunjungi pelanggan. Penjualan meningkat drastis, dan Pak Budi pun terlihat lebih ceria. Namun, di balik kebahagiaan itu, Asep merasakan bayang-bayang gelap yang terus mengikutinya. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa setiap keuntungan yang didapatkan mengandung risiko besar. Ketika ia melihat barang-barang baru yang datang ke toko, ia teringat akan harga yang harus dibayar. Dalam beberapa hari ke depan,
Asep menjadi semakin terasing dari keluarganya. Ia tidak bisa lagi berbagi kebahagiaan yang dirasakannya, karena di dalam hatinya, ia tahu betapa mengerikannya jalan yang telah ia pilih. Rasa bersalah menyelimuti pikirannya, dan ia merasa terjebak dalam siklus kebahagiaan sesaat dan ketakutan yang terus menghantuinya. Suatu malam, Asep kembali melaksanakan ritual kedua, berharap bisa merasakan kekuatan lebih besar lagi. Namun, kali ini, suasana terasa lebih menakutkan. Makhluk yang sama muncul, tetapi kali ini lebih marah. Kau sudah berjanji, katanya dengan suara yang menggema. Tumbal yang kau pilih harus segera disiapkan. Ketika Asep mendengar pernyataan itu, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa makhluk itu tidak main-main. Ia harus memenuhi janji yang telah dibuatnya atau menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Dalam pikirannya, wajah orang-orang terkasih mulai muncul. Rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti jiwanya. Asep terjebak dalam sebuah jaring yang ia buat sendiri. Dia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada jurang kehampaan. Di tengah kegelapan, ia merasakan bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang dicintainya. Dalam perjalanan ini, Asep harus menghadapi kenyataan bahwa pencarian kekayaan melalui jalan pesugihan mungkin akan membawa lebih banyak rasa sakit daripada kebahagiaan. Disinilah Asep berdiri, di ambang kegelapan yang lebih dalam, siap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Akhir yang menyedihkan, malam yang kelam menyelimuti kota Bogor ketika Asep bersiap untuk ritual ketiga. Tekanan di dadanya semakin berat, dan ketakutan menyelimutinya. Setelah dua ritual sebelumnya, ia merasakan kekayaan yang datang, tetapi di balik setiap keuntungan, ada harga yang harus dibayar. Dua kali ia berhadapan dengan makhluk gaib yang menakutkan, dan kini, ancaman itu semakin dekat. Di tengah kegelapan, Asep merenungi langkah-langkah yang telah diambilnya. Ia teringat akan wajah Bedul, sahabatnya yang telah tiada. Kematian Bedul masih membekas dalam ingatan, dan Asep merasa bersalah setiap kali memikirkan risiko yang diambilnya. Ia tahu betul bahwa pesugihan tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga orang-orang terdekat yang mungkin menjadi tumbal. Saat malam tiba, Asep menyiapkan semua keperluan untuk ritual. Lilin dinyalakan, dan sesaji disiapkan dengan hati-hati. Namun, ada perasaan berat di dalam hati yang tidak bisa ia abaikan. Ketika ia mulai membaca mantra, suasana di sekelilingnya terasa lebih tegang. Bayangan-bayangan mulai berputar, dan Asep merasakan kehadiran makhluk gaib yang lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah selesai melafalkan mantra, makhluk itu muncul dengan lebih jelas. Sosoknya kini tampak lebih besar dan lebih menakutkan. "Kau sudah memanggilku lagi?" Suaranya menggema, membawa tekanan yang membuat Asep tercekik. "Saatnya untuk memenuhi janjimu." Aku siap," jawab Asep, meskipun hatinya bergetar. "Tumbal yang aku pilih, siapa yang harus aku korbankan?" Makhluk itu tersenyum lebar, dan senyumnya menampakkan taring tajam yang membuat Asep merinding. "Kau tahu siapa yang harus kau pilih? Orang terdekatmu, seseorang yang kau cintai." Asep terdiam. Dalam sekejap, wajah ibunya muncul di benaknya. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan orang tuanya, tetapi rasa terdesak untuk memenuhi janji itu semakin kuat. Tidak mungkin," teriaknya, tetapi suara di dalam hatinya terus mendesak. Dari kegelapan, makhluk itu melanjutkan, "Setiap kekayaan yang kau inginkan harus dibayar dengan darah. Jika kau tidak memenuhi janjimu, semua yang kau miliki akan hilang dalam sekejap." Ketakutan dan penyesalan menyelimuti Asep. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang mengerikan. Rasa cinta yang mendalam untuk ibunya berkonflik dengan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan. Dalam kekalutan, ia memilih untuk mencari jalan keluar, sebuah cara untuk melepaskan diri dari sumpah yang telah ia buat. Keesokan harinya, Asep berusaha untuk kembali ke kehidupan normal. Ia bekerja di toko dengan wajah yang dipenuhi kecemasan, berusaha tidak menunjukkan rasa takut kepada Pak Budi dan pelanggan. Namun, rasa bersalah terus menghantuinya, dan ia merasa semakin terasing dari keluarganya.
Hari-hari berlalu, dan Asep merasakan dampak dari ketidakpastian yang ia pilih. Setiap kali pelanggan datang, ia merasa ada yang mengawasi. Kekecewaan dan kesedihan menggerogoti jiwanya, sementara kekayaan yang diperolehnya tidak memberikan kebahagiaan. Malahan, ia merasa semakin hampa. Suatu malam, saat Asep pulang dari toko, ia mendengar suara tangisan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan ibunya duduk di ruang tamu, memegang foto bedul. Ibunya terlihat sangat sedih, dan Asep merasa hatinya hancur. Melihat ibunya menderita membuatnya sadar bahwa semua yang ia lakukan telah membawa dampak buruk bagi orang-orang terkasih. Dalam hati, Asep berdoa agar bisa mengubah semuanya. Ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi saat ia berencana untuk melakukannya, sebuah peristiwa tragis terjadi. Ketika Asep sedang menyiapkan makanan untuk ibunya, tiba-tiba terjadi ledakan dari kompor gas. Dalam sekejap, api berkobar dan melahap semua yang ada di sekitarnya. Asep, dalam kepanikan, berusaha menyelamatkan ibunya. Namun, dalam kericuhan itu, ia terjatuh dan tidak bisa menemukan ibunya. Ketika api akhirnya padam, Asep mendapati rumahnya hancur dan ibunya tidak ada di tempatnya. Rasa penyesalan yang mendalam dan kesedihan yang tak tertahankan melanda dirinya. Ia merasa seolah semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya untuk terlibat dengan pesugihan. Di tengah kehampaan dan kesedihan, Asep menyadari bahwa kekayaan yang dicari tidak ada artinya tanpa orang-orang terkasih di sampingnya. Semua yang ia inginkan kini terasa hampa dan tidak berarti. Dalam kegelapan malam, Asep terjatuh ke dalam kesedihan yang mendalam, meratapi pilihan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Dengan air mata mengalir, Asep mengingat semua peringatan yang diberikan oleh wanita tua dan teman-temannya. Semua itu kini menjadi pelajaran yang sangat mahal. Ia menyadari bahwa pencarian kekayaan melalui pesugihan hanya akan membawa kesedihan dan penyesalan yang abadi. Cerita Asep berakhir dengan tragis, menandakan bahwa jalan pintas menuju kekayaan tidak pernah membawa kebahagiaan. Dalam pencarian yang keliru, ia kehilangan segalanya, termasuk orang yang paling dicintainya. Di dunia yang gelap dan penuh misteri ini, Asep belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang materi, tetapi tentang cinta dan hubungan yang kita jaga. Penyesalan yang mendalam dan kesedihan yang abadi akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya.